Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Hansa akan mengenalkan kepada kalian terkait dengan identifikasi penyakit pada tanaman kehutanan. So, selamat memperhatikan ya. Pengambilan data pohon kali ini dilakukan di lokasi sekitar hutan Wanagama yang merupakan hutan pendidikan UGM yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 9 Desember 2020. Nah, pada kali ini, Hansa menemukan penyakit pada beberapa tingkatan pertumbuhan pohon. Apa sih faktor penyebab penyakit tanaman hutan itu? Pada dasarnya, penyakit tanaman hutan dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor biotik maupun abiotik. Dalam pengertian secara umum, dapat dinyatakan bahwa penyebab penyakit pada tanaman ini adalah mengganggu atau pest, sedangkan penyebab penyakit adalah patogen. Identifikasi penyakit pada kali ini meliputi: pertama, gangguan penyakit biotik atau patogen; kedua, gangguan penyakit biotik hama; ketiga, gangguan penyakit abiotik. Pertama, gangguan penyakit disebabkan oleh biotik, yaitu patogen. Penyakit ini bernama karatumor. Penyebab karatumor adalah jamur Uromicladium falcatarium yang menyerang pohon Acacia mangium di bagian batang dan batang dalam tajuk. Gejala penyakit ini diawali dengan adanya pembengkakan lokal di bagian yang terserang, yaitu pada bagian batang. Lama-kelamaan, pembengkakan akan berubah menjadi benjolan, kemudian menjadi bintil kecil atau yang disebut dengan tumor atau gal. Dan gejala lain yang ditunjukkan adalah adanya perubahan warna. Tumor yang masih muda berwarna hijau kecoklat-coklatan diselimuti oleh lapisan seperti tepung berwarna kemerah-merahan yang merupakan kumpulan dari spora patogen. Sementara tipe gejala yaitu hipertrofi ditunjukkan bahwa terdapat pembengkakan pada jaringan tanaman. Tanda yang ditemukan yakni spora muda berwarna hijau, spora aktif berwarna merah kecoklatan. Tanda ini terjadi secara umum, namun pada pengamatan yang dilakukan tidak ditemukan tanda seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan monitoring secara berkala pada level persemaian, menanam bibit unggul yang tahan terhadap jamur, dan memperhatikan pemilihan vegetasi tipe multikultur. Sementara pengendalian yang bisa dilakukan adalah dengan cara pemangkasan di bagian yang terdapat karatumor, aplikasi cairan ter, dan pengaplikasian fungisida secara terkontrol. Kedua, gangguan pada tanaman yang disebabkan oleh biotik hama yang bernama thick leaf defoliator dan thick leaf skeletonizer. Kedua gangguan ini disebabkan oleh jenis hama berupa ulat, yakni Hiblea poera dan Eutectona maceralis yang menyerang pada tanaman inang jati atau Tectona grandis. Thick leaf defoliator disebabkan oleh Hiblea poera, sementara thick leaf skeletonizer disebabkan oleh Eutectona maceralis. Bagian yang diserang adalah pada bagian daun. Gejala yang ditunjukkan pada serangan Hiblea poera berupa ulat yang menyerang daun yang hanya menyisakan tulang daun. Dapat dikatakan bahwa serangan ini berdampak pada adanya kerusakan pada seluruh bagian daun. Sementara gejala dari serangan Eutectona maceralis bahwa ulat yang menyerang menyisakan tulang daun dan urat daun, sementara kerangka daun masih terlihat secara jelas dan kerusakannya hanya terjadi pada sebagian daun saja. Tanda dari serangan ini adalah ditemukannya ulat Hiblea poera dan Eutectona maceralis yang menyerang pada tanaman inang jati. Tidak diragukan lagi, musim penyerangan terjadi pada musim penghujan. Pada saat musim penghujan, larva bersifat monofagus yang berarti termasuk dalam predator yang sangat membatasi kisaran inangnya. Pertumbuhan larva bersamaan dengan pertumbuhan muda jati. Pencegahan bisa dilakukan agar serangan ulat jati ini tidak secara masif menyerang adalah dengan cara monitoring di lapangan secara berkala. Sementara pengendalian yang dilakukan terbagi menjadi 3 cara, yaitu secara mekanis, biologis, dan kimia. Secara mekanis,
Pengendalian dapat dilakukan dengan mengambil ulat atau kepompong yang menyerang, kemudian bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia. Nah, perlu diketahui nih teman-teman, fase pupa atau kepompong atau istilah yang biasa disebut masyarakat Gunung Kidul adalah ungkrung jati ternyata memiliki manfaat dan kandungan gizi yang tinggi karena kaya akan protein. Sehingga tak jarang masyarakat di sini berburu entung jati pada awal musim penghujan. Kemudian, pengendalian secara biologis terjadi melalui mekanisme interaksi predasi ulat oleh burung atau sejenis aves lain, dan pengendalian secara kimia dapat dilakukan dengan penyemprotan insektisida secara terkontrol. Ketiga, gangguan pada tanaman yang disebabkan oleh faktor abiotik yang bernama etiolasi. Perlu diketahui sebelumnya bahwa penyakit abiotik merupakan suatu penyakit tanaman yang tidak disebabkan oleh patogen atau makhluk hidup. Lingkungan abiotik secara langsung berperan sebagai faktor tempat tumbuh tanaman penyusun hutan. Kelangkaan atau ketersediaan faktor abiotik yang berlebihan dapat menyebabkan penyimpangan ataupun kerusakan pertumbuhan pada tanaman. Etiolasi merupakan serangan yang terjadi pada awal pertumbuhan. Etiolasi ini menyerang pada tingkat semai inang spesies Indigofera tinctoria yang terdapat di persemaian petak 16 Wanagama. Etiolasi adalah gangguan pada tanaman yang baru tumbuh atau sudah cukup besar. Ditandai dengan batang tanaman yang memanjang melebihi ukuran normal dengan kriteria sebagai berikut: kurus, tinggi, dan langsing namun rapuh. Penyebab penyakit ini adalah semai kekurangan sinar matahari. Diperkuat fakta bahwa tempat meletakkan semai yang terkena etiolasi ini pada mulanya berada di antara semai-semai yang lain atau ditaruh di dalam, sehingga semai tersebut sulit untuk menjangkau sinar matahari secara maksimal. Selain itu, penyebab lain terjadinya gangguan etiolasi ini adalah adanya pengaruh dari hormon auksin. Hormon ini tidak aktif pada saat terkena paparan sinar matahari secara langsung. Gejala yang ditunjukkan yaitu daun terkena etiolasi berwarna kuning pucat, kemudian lama-kelamaan akan mengalami layu, batang bengkok, dan tidak tumbuh kokoh atau letoy. Dampak dari kerusakan ini adalah mampu menghambat proses fotosintesis sehingga transfer materi dan energi di dalam tanaman tersebut dapat terganggu. Pencegahan yang dilakukan untuk menghindari gangguan oleh penyebab abiotik kerusakan etiolasi dengan cara memindahkan tanaman sehingga keterjangkauan paparan sinar matahari bisa didapatkan secara maksimal, penggunaan paranet tidak terlalu tebal, penggantian paranet yang lebih longgar, tanaman dapat dikeluarkan dari paranet ataupun greenhouse agar tanaman bisa mendapatkan sinar matahari secara cukup. Sementara pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan kondisi lingkungan tumbuh agar mendapatkan paparan sinar matahari secara cukup. Demikianlah paparan singkat mengenai kerusakan pada tanaman. Cukup sekian dari saya, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.